Kenapa kamu melotot begitu pada mama? Kamu mau jadi anak durhaka, ha? Mau mama sumpahin? Mama balik membentaknya dengan mata melotot tajam. Malik mengusap wajah kasar, sembari menggumamkan kata istighfar dalam hati berkali-kali. Bukan begitu, Ma. Aku tadi bertanya baik-baik. Kenapa mama mau memukul Karin? Apa salahnya? Karena dia sudah kurang ajar pada mama. Kurang ajar bagaimana sih? Selama ini Karin selalu sopan dan diam saja biarpun mama memakinya. Belanya. Halah, terus aja kamu belain dia. Apa sih bagusnya anak buangan ini? Ma, please. Ucapnya lagi dengan penuh penekanan. Karin lagi sakit. Dokter bilang dia tidak boleh lelah dan stres. Tolong jangan menambah beban pikirannya lagi. Bujuknya dengan wajah memelas. Maksud kamu, mama itu jadi beban untuk kalian, begitu? Kamu lupa siapa yang membuatmu sampai sesukses ini, ha? Mama, Malik, mama, bukan anak miskin ini. Hardiknya sembari menunjuk tempat tepat di wajahnya Karin. Kamu pikir mama percaya dia sakit? Tidak, mama tahu dia hanya pura-pura. Dia iri melihatmu mesra dengan Ayu. Tudingnya dengan menatap sengit Karin yang terlihat tenang. Ya kan? Mengaku saja kamu, Karin. Cukup, mah, please. Jangan sampai membuatku jadi anak yang durhaka karena berani membentak mama. Tolong jangan buat keributan lagi. Karin harus istirahat. Mohonnya dengan sungguh-sungguh. Makanya, nasihati itu istri kamu sampai masuk di otaknya. Beritahu dia supaya jangan kurang ajar pada mama. Kurang ajar bagaimana sih, Ma? Desahnya sedikit frustasi. Mama hanya menasehati, tapi dia malah balik menyindir mama. Dasar tidak sopan. Malik menoleh pada Karin. Dia menunduk, menghindari tatapannya. Menyindir bagaimana? Kamu tanya aja sama anak yatim piatu tidak tahu diuntung itu. Sang mama mendorong kasar kepala Karin tanpa sempat Malik mencegahnya. Setelah itu mama berlalu pergi, masih dengan omelannya. Malik menghela napas berat, menoleh kepada Karin, lalu mengambil posisi duduk di sampingnya. Apa yang dikatakan mama tadi itu benar, Karin? Benar, kamu sudah kurang ajar pada mama. Karin mengangkat wajahnya menatapnya datar. Siapa yang akan lebih mas percaya, aku atau mama? Sudahlah, jangan menambah pusing kepalaku. Karin, jawab aja, benar atau tidak? Katanya lagi sedikit terpancing emosi. Karin menggeleng. Lalu kenapa mama sampai marah seperti itu? Tidak mungkin mama sampai mau memukulmu kalau tidak ada masalah besar. Karin menghela napas, memandang datar dinding bercat putih di hadapannya. Mama memintaku pergi ke depan untuk membeli martabak, Mas. Aku terpaksa menolak karena pusing. Aku sudah memintanya untuk menunggu Mas saja, tapi mama marah, mengatakan kalau aku ini hanya berpura-pura sakit demi mendapat perhatian. Mama juga terus mengataiku wanita mandul, Mas. Jelasnya dengan suara sedikit bergetar. Malik melirik ke pangkuannya. Kedua tangannya terlihat saling meremas jemari. Terus, desaknya. Aku membantah tudingan mama, tapi mama malah bilang kalau aku istri durhaka karena tidak ikhlas di madu. Karin menunduk dalam. Lalu kenapa mama sampai mau memukulmu? Pasti bukan karena masalah itu kan? Tanyanya lagi karena masih belum puas dengan penjelasannya. Aku hanya berkata, apa mama juga akan ikhlas kalau ada di posisiku? Lirihnya. Malik menarik napas dalam-dalam, mengacak-acak rambutnya dengan gemas, lalu kembali menatapnya dengan sedikit kecewa. Lihat aku, Karin. Pintanya tegas, yang langsung diturutinya. Dia menatapnya tenang, seperti tidak ada beban, meskipun sudah dicaci maki mama dan hampir ditamparnya. Jangan pernah melawan mama, kamu tahu sendiri kan? Sikap mama seperti apa? Mama tidak pernah mau dibantah. Tegurnya sembari memegang kedua bahunya erat, menegaskan Malik tengah serius dengan perkataannya. Kamu sendiri kan yang bilang kepadaku kalau api tidak boleh dibalas api lagi. Kamu juga yang bilang
Kalau kemarahan dan kebencian mama harus dibalas dengan kelembutan dan kesabaran. Apa kamu lupa semua itu? Tegasnya lagi dengan pola mata yang bergerak-gerak memindai wajahnya yang masih sedikit pucat. Orang tuaku, orang tuamu juga, Karin. Itu artinya kamu harus tetap menghormati mama bagaimanapun sikapnya. Paham? Tambahnya dengan sorot mata tajamnya. Maaf mas, lirihnya lalu menunduk. Tapi dengan cepat Malik meraih dagunya lagi. Jangan pernah diulangi lagi. Biarkan aja mama berceloteh sesukanya. Jangan pernah dimasukkan ke dalam hati. Kamu mengerti kan? Karin mengangguk pelan. Malik menghela napas lega seraya melepaskan tangannya dari bahu dan dagunya. Aku mau beli makanan dulu, sekalian beli martabak yang mama minta sama kamu tadi. Kamu tidak boleh minum obat dan vitaminnya dulu sebelum makan ya? Karin mengangguk. Mau makan apa? Tanyanya sembari mengusap kepala Karin. Terserah mas aja, jawabnya pelan. Lalu naik ke kasur membaringkan tubuhnya membelakangi Malik. Malik masih duduk terdiam di tepi ranjang, memandangi Karin yang diam dengan mata terpejam. Apa dia tersinggung dengan teguranku tadi? Sudahlah, aku tahu. Karin pasti paham maksud baik dari teguranku tadi. Aku hanya tidak mau terus-menerus ada keributan di rumah ini. Salah satu dari mereka harus ada yang mengalah. Dan itu sudah jelas Karin. Mana mungkin mama mau melakukannya, batinnya. Malik segera pergi keluar kamar setelah menyelimuti sang istri sebatas pinggang dan mengecup keningnya. Mama dan papa tengah asik makan malam berdua yang katanya dipesan secara online. Papa memintanya duduk dan makan bersama. Tapi saat Malik hendak mengambilkan makan untuk Karin terlebih dahulu, sang mama marah dan melarangnya. Daripada harus ribut lagi, Malik memilih kembali berdiri, memutuskan untuk membeli makanan baru untuknya dan Karin saja. Namun, ada yang kurang di rumah ini. Ayo. Sejak pulang dari rumah sakit, Malik tidak melihatnya ada di rumah ini. Saat bertanya pada mama, beliau hanya mengerikan bahu, berkata jika mungkin saja Ayu pergi karena kesal diabaikan olehnya tadi. Malik sudah mencoba menghubunginya, tapi tidak diangkat. Beberapa pesan WA juga sudah dikirimkan, namun dia tidak membacanya sama sekali. Kemana dia? Apa mungkin Ayu marah dan pulang ke rumah orang tuanya? Sudah sana, kamu cari dulu Ayu, kasihan dia, ujar mama, lalu menyuapkan kembali makanan ke mulutnya. Iya, nanti aku cari dia setelah membeli makanan untuk Karin dulu, saut Malik kemudian berlalu pergi. Karin saja terus. Ayu itu lebih penting daripada wanita mandul itu. Malik, cari Ayu dulu, baru kamu beli makanan untuk wanita pembawa sial itu. Teriaknya marah, tapi Malik tidak acuh, menulikan telinga dan terus berjalan cepat menuju pintu. Malik, kamu dengar mama tidak? Itu teriakan terakhir mama sebelum dia berlalu. Saat Malik pulang, Ayu masih juga belum kembali ke rumah. Semua telepon dan pesan pun diabaikan olehnya. Dengan langkah lebar, Malik berjalan cepat ke kamar untuk memberikan makanan itu pada Karin. Karin yang tengah berbaring pun langsung bangun saat melihat kedatangannya. Duduk bersandar kepala ranjang dengan seolah senyum tipis, Malik balas tersenyum lalu duduk di hadapannya membuka sekotak nasi ayam kremes kesukaannya. Makan ya, habiskan, aku harus pergi dulu. Mas mau kemana? Tanyanya saat melihat Malik kembali beranjak bangun. Aku harus mencari Ayu dulu, dia pasti entah kemana. Dia pergi entah kemana, sepertinya dia marah karena sore tadi sempat aku abaikan. Jelasnya sembari mengambil kunci motor dari atas nakas. Akan lebih mudah bagiku mencari Ayu menggunakan motor daripada mobil. Tidak akan terjebak macet, gumamnya. Kamu tidak apa-apa kan aku tinggal dulu? Aku takut ada apa-apa dengan Ayu. Karin terdiam. Tanpa menunggu tanggapannya, Malik langsung bergegas pergi. Namun belum jauh melangkah, Karin memanggilnya lirih, membuat Malik mau tidak mau kembali memutar balik badan, menatapnya dengan helaan napas panjang. Ada apa?
Kamu keberatan aku pergi mencari Ayu? Tanyanya dengan satu alis terangkat naik. Karin diam dengan tatapannya yang tenang. Ya udah, kalau tidak ada yang penting, aku pergi sekarang. Habiskan makanannya lalu minum obat dan tidur. Ujar Malik kemudian kembali berbalik dan siap pergi. Mas, panggilnya lagi yang menahan langkahnya kembali. Apalagi sih Karin? Tanyanya sedikit kesal. Malik terpaksa membalikkan badan, menatapnya dengan kening berkerut dalam. Karin tersenyum tipis. Mari kita bercerai, Mas. Malik tertegun mendengar perkataannya yang menghadirkan denyutan di dalam dada. Sejenak mereka saling beradu tatap dalam diam. Hingga pada akhirnya Malik kembali tersadar dengan detak jantung yang lebih cepat, mencoba mengontrol amarah yang terpantik saat mendengar dengan mudahnya dia berkata cerai. Apa aku tidak salah dengar? Kamu minta cerai? Tanyanya sembari berjalan maju mendekati sang istri. Demi kebaikan kita bertiga, Mas, lepaskanlah aku ikhlas menjadi yang tersisih, ucapnya dengan tenang, tapi tidak dengan Malik. Perkataannya berhasil menghadirkan gejolak amarah di dada, membuat harga dirinya merasa terinjak karena dia menganggap Malik tidak mampu berbuat adil. Kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Tanyanya dingin, mengatupkan rahang dengan keras, sembari mengepalkan tangan di samping badan. Karin tersenyum dan menggeleng. Justru aku melakukan ini karena aku mencintaimu, Mas. Level tertinggi dalam mencintai adalah mengikhlaskan. Aku ikhlas, Mas, menjadi milik Ayu seutuhnya. Kamu meragukan kemampuanku untuk berbuat adil? Tanyanya dengan kening berkerut. Mungkin perasaan ini memang tidak bisa dibagi dengan adil, karena pasti akan lebih condong pada salah satu. Kamu tahu siapa itu? Kamu, Karin. Perasaanku lebih condong kepadamu, meskipun rasaku pada Ayu mulai tumbuh. Sesuatu yang ingin Malik sembunyikan akhirnya terucap juga. Malik menelan ludahnya kasar. Tersadar dengan kata-kata yang baru saja terucap dari mulutnya, kata-kata yang akan membuat hatinya semakin sakit. Namun untuk menariknya kembali pun tidak mungkin. Meskipun perasaanku tidak bisa dibagi rata, tapi dalam hal lainnya, aku akan berusaha adil pada kalian berdua termasuk dalam membagi waktu. Apa kamu meragukan itu? Tanyanya pelan tapi penuh penekanan. Aku tahu, Mas. Aku hanya tidak ingin kamu mencari suami yang zalim. Tidak ada manusia yang bisa adil seadil-adilnya kecuali Nabi. Aku takut tidak bisa ikhlas sepenuhnya dengan ketidakadilanmu. Jangan khawatirkan itu, aku akan membagi harta, waktu, pakaian, dan lain sebagainya dengan adil, kecuali perasaan ini. Malik menunjuk dada sebelah kiri. Apa Mas yakin? Tidakkah Mas menyadarinya kalau Mas lebih condong pada Ayu? Hanya baru beberapa hari berpoligami, tapi Mas sudah menunjukkan ketidakadilan itu. Malik bungkam. Benarkah Malik lebih condong pada Ayu? Tapi dirasa tidak, semua masih dalam batas norma. Perceraian memang dibenci, tapi itu lebih baik daripada terus menghadirkan pertikaian dan kezaliman di dalam rumah tangga. Ucapnya dengan raut wajah tenang, terlalu tenang, sampai Malik merasa terancam dengan ekspresinya. Mungkinkah Karin tidak mencintai Malik lagi? Kenapa dia tidak menunjukkan sedikit pun raut sedih seperti kemarin? Atau jangan-jangan dia sudah memiliki pria lain, makanya berani meminta cerai? Kamu berani meminta cerai begitu karena sudah punya laki-laki simpanan lain? Benar begitu? Astagfirullahaladzim, gemamnya dengan tatapan kecewa. Kenapa Mas bisa berpikir buruk seperti itu? Aku bersumpah sampai detik ini, hanya Mas yang aku cintai. Apa pernah aku pergi keluar rumah ini tanpa seizinmu? Malik mengusap wajah kasar, mengacak-acak rambut dengan gemas, lalu kembali menatapnya dengan rasa bersalah. Maaf, aku tidak bermaksud menuduhmu.
Aku hanya terlalu takut kamu berpaling. Mas takut aku berpaling, tapi Mas sendiri dengan mudahnya berpaling pada wanita lain, mengabaikan semua janji manis yang Mas buat sendiri. Berkata ingin mengukir sejuta kenangan manis berdua denganku, tapi kenyataannya dia tersenyum sembari menggeleng pelan. Dengar Karin, aku tidak mau berdebat tentang ini lagi. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menceraikanmu. Jika suatu hari kamu mendapatiku tidak berbuat adil, maka tegurlah aku, ingatkan aku, bantu aku supaya tetap menjadi suami yang baik dan adil untuk kalian berdua. Apa itu terlalu sulit untukmu? Bukankah kamu sendiri yang berkata, hati akan lebih lega dan tenang jika kita ikhlas? Desaknya penuh penekanan. Iya, Mas benar. Aku memang berkata akan menerima pernikahan kedua Mas ini dengan ikhlas. Tapi sudahlah, diam. Fokus aja pada kesehatanmu dulu. Kita tidak perlu membahas hal yang tidak penting ini lagi. Karena apapun yang kamu katakan, keputusanku tetap bulat. Aku tidak akan menceraikanmu. Begitupun tidak akan melepaskan Ayu, tegasnya penuh penekanan. Kalau aku yang mengajukan Kulu? Tanyanya yang seketika membuat mulutnya sedikit terbuka karena kaget. Hening. Tatapan mereka bertemu dan saling mengunci. Malik dengan tatapan tajam, Karin dengan tatapan tenangnya, tapi berhasil membuat jiwanya gelisah hebat. Apa kamu pikir itu hal yang gampang dan tidak butuh biaya? Memangnya kamu punya uang? Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau seluruh uang tabunganmu hilang entah kemana? Karin menunduk. Kemana memangnya kamu mau pergi kalau kita bercerai? Apa kamu punya tujuan lain selain panti asuhan? Bumi Allah itu luas, Mas. Aku bisa pergi kemana saja dan mencari rezeki dari mana saja. Jawabnya lemot. Malik terdiam dengan hati yang panas. Tidak pernah menyangka Karin akan berani mengajukan permintaan seperti ini. Tanpa menanggapi ucapannya lagi, Malik bergegas pergi, mengabaikan Karin yang masih memanggilnya dengan suara lembutnya. Dia berjalan cepat melewati papa dan mama yang tengah santai menonton televisi. Dia juga mengabaikan ucapan mama yang masih saja terus berceloteh menjelek-jelekan Karin, membuat kepala dan hatinya semakin memanas seperti mau meledak.